Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jemaat yang terkasih, dimanapun saudara-saudara berada sekarang, yang bersama dengan kami di gereja, atau dimanapun yang join dengan kami lewat live streaming, atau juga Zoom, kami sampaikan selamat hari Natal, dan inilah waktunya kita untuk sama-sama bersuka cita lewat acara yang kita kemas, HKBP Kebayoran Baru Bermazmur. Kiranya Mazmur ini, sukacita kita ini, pujian kita berkenan di hadapan Tuhan, karena Dia beserta kita, Immanuel. Selamat hari Natal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang mengikuti Natal kedua pada sore hari ini, baik yang ada di gereja maupun yang ada berada di rumah melalui live streaming, para halado dan majelis mengucapkan selamat Natal bagi kita semua. Sebelum kita mulai kebaktian kita, saya akan membacakan protokol kesehatan ibadah. Yang pertama, jemaat harus dalam keadaan sehat, menyiapkan masker dari rumah, sudah mendaftar. Kedua, masuk dalam antrian untuk cek nama di bagian pendaftaran, cuci tangan, ukur suhu badan, dan mengisi bangku kosong yang terdepan. Duduk pada bagian yang tidak bertanda silang. Yang ketiga, selama ibadah tetap memakai masker, tidak boleh dilepas. 4. Tidak berpindah duduk, menjaga ketertiban, dan tidak melakukan komunikasi atau menggunakan handphone. Yang kelima, selesai ibadah agar tetap duduk di tempat hingga dipersilahkan keluar sesuai urutan oleh pelayan hari tahun, dan agar langsung meninggalkan area gereja atau langsung pulang. 6. Setiap peserta ibadah agar mentaati semua prosedur protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Yang ketujuh, jemaat yang akan ke toilet agar keluar mengikuti jalur yang sudah ditetapkan dan antri di luar toilet apabila sedang terisi. Apabila akan masuk kembali ke gedung gereja untuk melanjutkan ibadah, tetap mengikuti jalur yang sudah ditentukan dengan tetap menjaga ketertiban atau keinginan ibadah. Demikian protokol kesehatan kita. Marilah kita mempersiapkan diri. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 585,
ayat 1 dan 2. Jemaat kami undang untuk berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu tanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dia adalah penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, puji-pujian kemuliaan dan terima kasih kami persembahkan kepadamu, karena Engkau memberikan anakmu, Tuhan Yesus Kristus kepada kami manusia yang hina ini. Dia menderita sengsara, lahir di kandang domba, supaya kami menjadi kaya. Ajar dan bimbinglah kami dengan roh-Mu, supaya kami mengenal kasih-Mu yang Engkau nyatakan dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Allah Bapa kami, hari ini kami bersama-sama memohon kepadamu agar Engkau memulihkan bangsa kami, sehingga umat-Mu terbebaskan dari kesulitan ini. Hadirlah Engkau dalam persekutuan kami saat ini. Melalui kehadiran-Mu, kami dapat saling mengasihi dan saling menyayangi sebagai keluarga di hadapan-Mu. Dengarkanlah doa dan permohonan kami ini, hanya dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Jemaat duduk kembali.
kami berdiri dan memanjatkan doa kepadamu ya Tuhan. Sesuatu yang besar telah terjadi dan mengubahkan bumi kami. Hanya namamu saja ya Tuhan yang kami tinggikan di atas seluruh alam raya. Syukur untuk setiap rencangan dan rencanamu yang mulia. Dalam satu tubuh, kami bersatu mencari duta kerajaan-Mu. Kami memohon, kami berdoa untuk bumi ini. Kumohonkan berkat. Kami mohon berkat atas Indonesia dan kemuliaan Tuhan menjadi nyata. Kami yakin dan percaya Tuhan mengenai janji-Mu. Kami berdoa berharap agar Tuhan menuntut bangsa ini dari kami. Ini.
Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Yesus menyampaikan pemahaman yang sangat jelas bahwa Tuhan sayang anak-anak. Ya, di matanya anak-anak itu seumpama harta yang sangat berharga dan tak ternilai. Tuhan juga memposisikan anak-anak sebagai sebuah atribut. Dia memberikan anak-anak kepada orang dewasa atau orang tua sebagai tanda istimewa dari kasih-Nya bagi kita, dan sebagian tanda kebanggaan pribadi. Ya, Tuhan menyediakan peruntungan ya, keluarga dan menjaga keluarga anak. ya, Tuhan juga mendewasakan kita proses pengasuhan dari awal sejarah manusia. Tuhan memerintahkan kita untuk beranak cucu. Realitanya ya, memang ada saja pasangan menikah yang memilih untuk tidak memiliki anak, dan sebagian pasangan justru meremehkan atau menelantarkan anak-anak mereka. perilaku seseorang sebagai pilihan yang buruk. Datanglah Juru Selamat, hadir Yesus. Tapi sekarang susah. Semua pelajar
pelajar tidak bisa datang ke sekolah. Orang dewasa tidak dapat bekerja. Mana bisa jalan-jalan? Bersentuhan saya tidak bisa. Kalau salaman, tidak boleh berdekatan. Tapi kita tidak boleh menyerah. Kita tidak boleh putus asa. Kita harus yakin akan janji dan penggenapan firman Tuhan. Untuk negara kita Indonesia, kita harus bersatu, bergabung untuk melawan virus corona. Raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. Dunia berubah, arus uang pun berubah. Biasa kita menggunakan tunai, sekarang kita cashless. Kemajuan teknologi membuat cara mendapatkan informasi dan berbisnis berganti. Awal tahun ini, YouTube mengumumkan para pengguna di seluruh dunia menghabiskan 1 miliar jam setiap hari untuk menonton video di platform tersebut. Dulu, arus informasi hanya dikuasai oleh media cetak dan pertelevisian. Tapi saat ini, sumber berita dapat kita dapatkan secara mudah, di mana saja, kapan saja seperti menggerakkan jari. Informasi bisa kita dapatkan hanya melalui hubungan seluler. Modalnya sambungan internet. Arus informasi gampang kita dapatkan. Tahu nggak? Saat ini bisnis yang paling menguntungkan adalah portal-portal berita. Oleh ratusan teknologi. Peranan manusia dirubah teknologi. Semua dirubah dengan teknologi. Tapi ingat, satu yang tak berubah, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus yang akan datang kedua kalinya. Natal 2020 menjadi kebaktian puncak akhir tahun. Setelah setahun menjalani kebaktian, berteman pandemi COVID-19. Lucu memang, harus lolos protokol kesehatan untuk bisa hadir di gereja. Rindu? Siapa yang tidak rindu?
tetapi harus bersabar untuk dapat lagi datang beribadah di gereja seperti saat ini. Natal 2020 adalah Natal paling virtual. Jemaat bersanding di rumah. Hanya parhalado yang ke gereja, mungkin beberapa pelayan. Ditemani pohon Natal besar, beserta hiasan lampu, kamera-kamera, rangkaian kabel untuk siaran live streaming yang mungkin sebelumnya belum pernah ada. Sebuah peristiwa yang suatu hari akan kita kenang sebagai sejarah gereja ini dan dunia. Natal 2020 bercerita tentang Kristus. Karena Natal adalah Yesus, dan Natal hanya adalah tentang Yesus yang lahir di Bethlehem. Tentang bayi kudus yang ditunggu-tunggu gembala, orang Majus, dan seluruh manusia. Natal adalah Yesus. Natal adalah tentang damai sejahtera dan keselamatan. Natal tentang juru selamat seluruh umat manusia. Ada banyak orang yang terkenal di dunia ini. Kita mungkin tahu nama mereka, tapi itu tidak berarti bahwa kita benar-benar mengenal mereka. Kita belum tentu tahu segala sesuatu tentang kehidupan dan sifat asli mereka. Anda mungkin pernah mendengar tentang Yesus Kristus. Walaupun Yesus Kristus lahir 2000 tahun yang lalu, tapi dia banyak yang tidak tahu orang seperti apa sih Yesus itu. Ada yang mengatakan bahwa dia orang baik, yang lain bilang bahwa dia adalah nabi, dan ada yang percaya bahwa dia itu adalah Allah. Bagaimana menurut Anda?
Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakannya Immanuel. Kita akan menyalakan lilin. Saya mengundang untuk para penyala lilin untuk dapat maju ke depan. Untuk jemaat yang memiliki lilin dapat disiapkan, dan jemaat yang ada di rumah boleh menyiapkan lilinnya masing-masing. Kita akan menyanyikan lagu ini sekali lagi. Hanya
ini. Natal adalah pesta keluarga Kurus Nazaret, yaitu Yesus, Maria, dan Yosef. Yesus lahir sebagai cahaya dunia yang membawa sukacita bagi umat manusia. Meskipun tidak semua kebutuhan kita terpenuhi, tetapi sukacita ada bagi orang yang percaya. Juga di sepanjang masa pandemi COVID-19 yang menderu ini. Lagu ini ditujukan untuk Tuhan kita Yesus Kristus dan juga untuk seluruh jemaat gereja dan umat Allah dimanapun berada. Ini adalah ungkapan rasa senang dan syukur, karena kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas kehidupan yang telah diberikan kepada kita, baik susah maupun senang. Great is thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions they fail not. As thou hast been, thou forever will be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me.
yang ada di gereja ini atau yang sedang join dengan kami di rumah, menyerukan Immanuel, dan biarlah itu menjadi satu kesaksian iman sepanjang zaman bagi kami. Maka kuasai setiap kami di mana kami ingin disapa oleh firman-Mu. Hadirlah bersama dengan Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang berbahagia, yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini, tahun ini, semua gereja yang ada di Indonesia ini sepakat untuk mengusung satu tema dalam perayaan Natal, yaitu yang dituliskan oleh kitab Matius dalam Matius pasal 1 ayat yang ke-23. Mungkin kita boleh membaca bersama-sama. Oke, baik. Saya bacakan buat kita sekalian, demikian firman Tuhan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dan ini sudah lama disampaikan atau katakanlah dinubuatkan. Bahkan kitab Nabi Yesaya di pasal yang ke-7 ayat 14 mengatakan seperti ini. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan namakan dia Immanuel. Nah, begitu hebat nama Immanuel ini. Jadi kadang-kadang karena terlalu sering disampaikan, orang lupa akan maknanya. Sama aja itu kalau terlalu sering kita mengatakan Tuhan, 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 ya lama-lama kehilangan makna. Ayo kita coba Tuhan, Tuhan, 1, 2 ya. Jadi apa? Iya kan? Jadi terlalu sering. Bahkan orang yang nggak pernah atau katakanlah kurang-kurang bersahabat dengan gereja, lahir pahupunya isema guarnaon katanya. Basi Manuel mak. Ya itu. Pokoknya amalabatan ya, nggak ngerti-ngerti aku, pokoknya Immanuel itu sih, kan gitu kira-kira. Hal-hal seperti ini, padahal itu sesuatu yang sangat luar biasa, sangat mahal. Karena apa? Immanuel itu Allah beserta kita, dan Immanuel itu siapa? Yesus. Immanuel itu Yesus. Nah, tentu bagaimana supaya kita menghargai Immanuel itu Yesus? Maka kita harus mengerti dulu kasus per kasus. Sewaktu katakanlah Adam dan Hawa berlaku curang, ya kan, mereka melanggar, mereka biasa-biasa saja dimakan. Ada sedikit kekhawatiran memang, kegentaran. Tetapi ketika Allah datang, mereka sembunyi. Mereka sembunyi. Allah memanggil, Adam, di mana kamu? Allah nggak langsung menjahas, enggak. Dia panggilan pertama juga dia nggak langsung menampakkan diri, dia sembunyi dulu. Adam, di mana kamu? Oh, aku di sini. Nah, terus dikejar oleh Tuhan. Kenapa kau sembunyi? Aku malu. Kenapa kau malu? Aku telanjang. Siapa yang memberitahu kau malu? Berarti kau mau makan ini. Kan begitu. Sampai ada satu pengakuan bahwa benar dia melanggar. Kamu memakan buah yang saya larang. Tapi masih berkelit. Dia sudah mengaku, tapi dia masih coba mencari kambing hitam. Padahal kambing hitam kalau di sini sudah habis di Sate Senayan kan? Udah banyak kali itu dihabisin.
Setiap hari dipotong. Tetapi bagi dia, bagi orang sekarang juga nggak habis-habisnya. Lalu dia katakan menuduh, oh ini kan si Hawa. Lalu si Hawa menuduh, ini iblis, ular itu. Wah untung juga iblis nggak ditanya. Kalau sempat iblis ditanya, salah kau juga Tuhan, kenapa kau ciptakan aku? Kira juga kan. Nah ini jadi satu dilema. Tetapi yang jelas, yang paling perlu adalah satu pengakuan. Nah ketika dia sudah mengaku saya melanggar, nah di sana sasaran Injil sudah mulai dapat. Kalau ada orang mengatakan, kenapa kamu nggak mau gereja? Kenapa kamu nggak mau begini? Aku nggak perlu ke gereja karena aku alim. Saking alimnya, maka namaku si Alim. Panggilan aku Pak Alim. Nah kan gitu. Aku nggak mau berbohong. Aku nggak mau main judi. Aku nggak mau memalsukan uang, memalsukan tanda tangan. Cuman nggak dibilangnya aku nggak mau korupsi, padahal korupsi dia kan gitu. Jadi dia mengatakan aku alim. Nah kalau sudah sampai ketemu pada orang yang seperti ini, memang kita lebih bagus agak menjauh, karena sasaran Injil tidak akan ketemu. Karena apa? Dia tetap akan menolak. Tapi ketika dia sudah mengatakan benar, saya mengaku bahwa saya salah. Nah ini yang diperlukan. Karena apa? Upah dosa adalah maut. Dan Tuhan tahu itu. Oleh sebab itu bagaimana supaya jangan manusia ini habis oleh karena maut, maka Tuhan langsung memberikan jalan keluar. Ya, jalan keluar. Allah langsung memberikan para nabi-nabi, inilah jalan. Lalu dia memberikan Taurat sampai keadaan tetap manusia itu menolak dan sampai pada akhirnya Yesus harus datang, yaitu Immanuel. Ada yang sangat mahal di situ, yang luar biasa. Saudara-saudara, kalau kita streaming ini kan, menurut kita ini alat-alat ini mahal, kamera ini mahal semua ya toh. Tapi saudara tahu apa enggak? Ada apa yang paling mahal? Kamera apa yang paling mahal yuk? Yang diberikan secara gratis kepada kita? Mata. Dan dia autofokus lagi. Ya, dan nggak perlu keker-keker. Kira-kira Joy Tobing di mana ya? Nah, tapi kalau mata begitu kita bangun pagi, buka, dia udah langsung fokus. Di samping saya siapa? Selingkuhan atau enggak? Kan gitu. Dia fokus. Tuhan berikan gratis. Ada lagi yang paling mahal lagi. Alat-alat musik ini mahal. Itu menurut kita. Tapi ada yang paling mahal, apa itu? Suara. Kita diberikan yang paling mahal. Dan yang beruntung sekarang diantara kita ini R&B dan Joy Tobing dapat yang mahal yang bagus pula ya kan? Itu suara, nggak perlu disetel-setel lagi, dia sudah langsung tahu untuk menyanyikan satu lagu untuk kemuliaan Tuhan. Apalagi itu kan ada satu hal yang sangat luar biasa ya, dengan menyanyinya, dengan kita menyanyi orang lain terhibur, nama Tuhan dimuliakan. Itu kan hebat ya kan? Nah jadi jangan pernah susah-susah ya kalau untuk bernyanyi memuliakan Tuhan ya Ruth ya. Nah, apalagi di sini ada, kalau yang dari atas itu kan, kalau kita sering sekali menyebut nama di atas itu langit gitu. Berapalah langit di dunia ini? Langit-langit rumah, langit di atas gitu. Di sini ada arti si langit. Dari si langit, dari langit. Wah, itu udah luar biasa itu. Berarti pujiannya pun pujian dari malak surga. Nah, makanya selalu akan membuat keheranan. Jadi kawan-kawan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada yang mahal yang Tuhan berikan bagi kita, yang sangat mahal, dan dia tidak pernah menuntut apa-apa kepada kita, yaitu pengampunan, dan dia sendiri mau datang. Jadi kalau disebut Allah beserta dengan kita, itu artinya Allah tidak pernah meninggalkan kita, ya kan?
perjalanan kita disertai oleh Tuhan. Kita boleh begini karena ada Tuhan. Ya kan? Si Danta ini juga boleh begini karena ada Tuhan, ya Danta ya. Ya, jangan pikir karena kepintaran saya. Ya. Sejak awal kamu sudah harus merasa bahwa sudah ada Tuhan. Karena Tuhan, ya nak ya. Agar kau tahu mengucap syukur. Itu yang luar biasa. Kita begini boleh begini karena ada Tuhan. Saya bisa jadi pendeta karena Tuhan. Si Ivan Nenggolan ini boleh jadi pengusaha karena Tuhan izinkan, iya kan? Benar toh? Tapi yang salah adalah kalau kita tidak menyadari bahwa Tuhan beserta dengan kita, Dia ada bersama dengan kita, Dia mau menemani kita, Dia mau beserta dengan kita. Pertanyaannya adalah, apakah engkau mau disertai oleh Tuhan? Ini menjadi persoalan dalam kehidupan manusia sepanjang zaman. Karena kalau dia merasa bahwa Tuhan ada bersama dengan dia, maka dia akan selalu berbuat baik. Dia akan selalu menebar kebaikan, ya kan? Jadi kalau jemaat di seantero dunia ini mengaku Tuhan beserta dengan dia, sebetulnya tidak perlu lagi ada undang-undang perkawinan, tidak perlu ada perceraian, tidak perlu ada perselingkuhan, ya kan? Tidak perlu KPK, itu tidak perlu itu, nggak ada pengadilan ini itu. Karena apa? Karena setiap orang yang tahu bahwa Tuhan bersama dengan dia, yang dia menyadari bahwa di sebelahnya, kiri kanan, muka belakangnya ada Tuhan yang mengawal dia, dia akan menghindar dari segala perbuatan kejahatan. Jadi berbahagialah hari ini kita kembali diingatkan, diberitahukan bahwa Immanuel, yaitu Tuhan beserta kita, rupa Allah ada padanya, dan dialah Allah itu sendiri, Yesus itu sendiri. Jadi saya ingin mengatakan, jangan main-main lagi dengan Yesus, ya, jangan main-mainkan Yesus, jangan main-mainkan lagi imanmu, karena itu akan mencederai perasaan Tuhan, dan tentu engkau akan menjauhkan diri dari Tuhanmu. Dan kalau engkau menjauhkan diri dari Tuhanmu, hidupmu akan selalu penuh dengan kegelisahan. Yang tadinya bisa menyanyi dengan enak, karena gelisah terus, bolak-balik salah ton. Yang dikirain nanti pemusik yang salah, padahal yang gelisah. Yang orang yang gelisah, bolak-balik salah menghitung nanti Mang Iban. Yang harusnya beruntung, mengkirain juga yang sebelahnya yang korupsi, padahal kita yang gelisah nggak tahu berhitung lagi kan. Nah, saya lihat wajah kita sekarang, oh ya nggak bisa saya lihat wajah kita sekarang. Kalau saya suruh senyum pun nggak ada gunanya, karena ketutup masker, ya kan. Nah memang hebat ini masker ini, tempatnya sangat strategis di wajah kita, di mulut kita, untuk mengajari kita dalam pandemi ini mengurangi bicara. Jangan banyak bicara, apalagi bicara yang nggak benar, gitu, supaya jangan virus masuk. Itu hebatnya pandemi ini, dan itu cara Tuhan mendidik kita. Jadi jangan terlalu merasa khawatir, ini akan selesai. Mungkin ketika kita sudah menyadari, aduh kok saya disuruh tutup mulut terus ya, gitu, maka semakin kita boleh mengevaluasi diri kita, melihat diri kita, seberapa banyak kebohongan yang kita sampaikan, ya kan, seberapa banyak fitnah yang kita sampaikan. Dan tentu Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Aku di sampingmu, aku bersama denganmu, rohku ada bersamamu, maka supaya engkau tidak terhukum, datanglah ke gereja, bacalah firman Tuhan, dan berdamailah dengan sesamamu. Asik. Tunggu Allah kita itu Allah yang dahsyat, yang luar biasa,
yang tidak ada yang menandinginya. Kebesaran Tuhan mengatasi segalanya. Dan itu bisa kita lihat dan kita simak dari lagu ini. Tuhan itu besar. Badoh tamu martopa atom. Saya solas rohamu. Baiklah. Karena memang dia besar. Walaupun dia besar, secara kasat mata kita tidak bisa lihat. Itu hebatnya. Tetapi kita bisa rasakan. Nah, itulah cinta. Itulah Yesus. Dia kecil. Sekecil-kecilnya nggak bisa kita lihat. Tapi kacau kita dibuatnya. Siapa itu? Siapa? Si Corona, ya kan? Kecil, nggak bisa kita lihat, tapi kita kacau dibuatnya. Satu hal yang terbalik, dia besar, melampaui segala akal dan pikiran, nggak bisa kita rasakan, nggak bisa kita lihat secara kasat mata, tetapi dia memberikan keindahan. Setiap kita mengenang dia, setiap kita mengingat dia, yang ada adalah kedamaian. Itu luar biasa. Jadi ibaratnya kita ini harusnya setiap hari terkena penyakit jatuh cinta. Ya kan, dulu di Silutonga pernah menyanyikan jatuh cinta gitu. Ya memang enak, indah jatuh cinta itu. Dan kalau kita jatuh cinta terus sama Tuhan Yesus, nah disanalah makna hakiki daripada Immanuel itu. Jadi teruslah jatuh cinta dengan Tuhan Yesus. Dan ketika engkau terus jatuh cinta dengan Tuhan Yesus, yang di sampingmu itu, walaupun hari bertambah, usia bertambah, akan tetap cantik dia. Ya kan saya? Ya, kau akan tetap cantik saya lihat. Karena apa? Karena saya akan tetap mengasihimu. Karena apa? Cinta itu ada pada kita. Yesus ada pada kita. Immanuel. Dan tentu suara-suara kita pun akan semakin baik. Karena apa? Karena kita tidak akan melakukan lagi hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Sahabat, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya mau mengatakan selamat hari Natal, dan ketahuilah dia besar, dia luar biasa. Walaupun kalau kita secara kasat mata tidak bisa melihat sekarang,
Tetapi kalau rasa itu selalu ada pada kita, karena Roh Tuhan ada bersamamu. Itulah hakikat Immanuel. Tuhan beserta kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau memberikan pengertian yang luar biasa bagi kami. Kami merasakan bahwa Engkau besar dan melampaui segala akal dan pikiran manusia. Dan itu yang menjadi sesuatu yang sangat berharga dan luar biasa bagi kami. Sebesar-besarnya Engkau Tuhan, kami tidak bisa melihat dengan kasat mata, tapi kami tahu bahwa Engkau ada lewat ciptaan-Mu, lewat pernyataan khusus kehadiran Yesus di tengah-tengah kami dengan Roh yang kudus, yang kami sekarang sedang pestakan mengingat bahwa Engkau sudah datang dan sudah memberikan pengampunan. Tetapi saat ini kami juga berhadapan dengan yang sangat kecil, makhluk mikroskopis, tapi cukup membuat kami ketakutan, tapi cukup membuat kami berubah secara peradaban. Tapi kami mau melihat sisi-sisi yang baik. Saat ini kami diajar untuk meletakkan masker di tempat yang sangat terdepan sekali, yaitu di seputar mulut hidung kami. Kami ingin merefleksikan bahwa itu cara Tuhan bagi kami untuk sejenak mengurangi perkataan, tetapi memperbanyak tindakan yang baik, sehingga kami tidak lagi asal ngomong, asal bicara, tetapi kalau kami mau berbicara, mau memuji, kami boleh membukanya, dan pada akhirnya semua pembicaraan dan pemujian kami keluar dari satu refleksi iman yang sangat luar biasa, dan pada akhirnya melahirkan sukacita dan kemuliaan nama-Mu. Inilah ibadah kami. Kami ingin bermazmur, kami sudah bernyanyi, dan biarlah pujian persembahan kami hari ini menjadi sukacita dan kemuliaan nama-Mu. Dan saudara-saudara kami yang bergabung dengan kami, ada itu kami Joy, ada sahabat kami dari RNB yang dengan sukacita bersama dengan kami untuk memuji Engkau. Engkau memberkati mereka, memberikan banyak berkat dan rezeki, karena kami tahu Engkau akan memenuhi segala kebutuhan mereka lewat segala puji-pujian dan nyanyian yang mereka senandungkan. Dan tentu itu juga semakin menguatkan kami, menambah imun kami. Terima kasih Tuhan, berkati segenap jemaat-Mu, berkati segenap panitia yang bekerja untuk menyelenggarakan ibadah ini. Terima kasih, ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus, amin. Kita bernyanyi sembari kita memberikan persembahan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mengumpulkan persembahan. Bagi jemaat yang ada di rumah dapat mengumpulkan persembahan melalui cara-cara yang sudah tertera di layar. Halalas di roh agoda nahu baritomo nungaku besi paluma dibita jomau hasana mudi debata las dame madi joma lori rumani debata dodita jomau.
Ya, kita bangkit berdiri. Ya, kita boleh dengan sukacita menyanyikannya. Nahum bataholo Nuna tusiparu Wahini Najomau Yo Asanya beri debata Terus dame majoma Lomo dironi debata Najomau. Sampai lagi. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur padamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Berilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah pada kami. Jangan bawa kami dalam cobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah yang memberkati engkau. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, dimanapun saudara berada, yang di gereja ataupun yang melalui live streaming, kami jajaran pelayan HKBP Kebayoran Baru bersama dengan seksi-seksi yang ada di dalamnya menyampaikan dengan penuh sukacita, selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Baik, shalom. Nah, baru kelihatan kenapa saya ada di situ. Karena saya juga MC. Shalom, selamat hari Natal buat kita semua. Buat yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, yang sedang menyaksikan via YouTube live streaming, selamat hari Natal buat kita semua. Seperti Natal-Natal yang sudah-sudah, biasanya tanggal 26 ini agak berbeda ya. Kalau kita lihat tadi kebaktiannya, bertepuk tangan ya, luar biasa, menunjukkan sukacita untuk Tuhan. Nah, biasanya tanggal 26 ini kita biasanya HKBP bermazmur. Jadi biasanya penuh puji-pujian, penuh kesaksian gitu ya. Jadi kayak tadi misalnya selama ibadah kita melihat rangkaian puji-pujian dari Natal-Natal kategorial dan seksi yang sudah dilaksanakan. Nah, tetapi nggak hanya rekaman saja, puji Tuhan yang bisa masuk reservasi hari ini 60 orang ya. Kita juga bisa menyaksikan puji-pujian dari talenta-talenta yang luar biasa sekali yang diberikan Tuhan ya. Mungkin ada beberapa yang udah nggak sabar untuk menyaksikan gitu ya. Berikut ini akan ada kesaksian dari yang tentunya luar biasa sekali, kakakku yang sangat kuidolakan dari dulu. Kalau misalnya dulu suka nonton Indonesian Idol atau yang baru-baru ini Golden Memories
kasih ya, betul ya Kak ya. Ya, talentanya sudah tidak perlu diragukan lagi ya. Tuhan sudah banyak sekali ya menunjukkan talenta kakak ini gitu ya dalam apapun yang dia lakukan gitu ya. Bahkan juga untuk lagu-lagu rohani pasti kita semua sudah pada hafal. Langsung saja tanpa berpanjang-panjang ria kita akan sambut kesaksian yang akan dibawakan oleh kakak kita Joy Tobing. Mari tepuk tangannya, kita sambut kakak kita Joy Tobing. Silakan Kak. Shalom, selamat hari Natal untuk kita semua jemaat Tuhan HKBP Kebayoran Baru. Pada saat ibadah Natal kedua ini spesial HKBP Kebayoran Baru bermazmur. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Immanuel, kiranya kasih sukacita damai Natal terus memelihara hati kita, pikiran kita, menuntun kita memasuki tahun 2021 dengan iman pengharapan kepada Bapa di surga. Baik, saya akan membawakan beberapa pujian untuk kita semua dan saya juga mau menyapa jemaat Tuhan HKBP Kebayoran Baru yang ada di rumah. Selamat Natal dan selamat menyambut tahun baru. Boleh tetap semangat apapun problem, tantangan yang kita lewati. Kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi kita, keluarga dan bangsa kita. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of a dear Savior's birth. Long lay the world in sin and ever pining till He appeared and the soul felt His word. The thrill of hope, the weary will rejoices, for yonder breeze a new way, glorious morn. Fall on your knees, oh hear the angel voices, a night divine.
saya terpapar COVID-19. Tapi lebih dulu adik saya nomor 2 seorang dokter, dan eda saya kena COVID akhir Maret dan sampai bulan April. Lalu adik ipar saya juga kena COVID. Dia sudah pasang 4 ring di jantungnya dan diabetes juga. Anak saya dan ketiga keponakan saya juga kena COVID. Tuhan izinkan kami melewati proses ini supaya Allah Immanuel nyata sempurna dalam hidup kami. Biar ini menjadi kesaksian, bukan karena kuat dan gagah hebat kita, tapi semua karena Tuhan Yesus. Seperti tadi Amang Pendeta sampaikan, falling in love with Jesus, mencintai Tuhan lebih lagi. Kita bersuka cita memuji Tuhan. Go down on the mountain, over the hills and everywhere. Go down on the mountain, where Jesus Christ is born. Boleh nyanyi sama-sama. Hai, siarkan di gunung, di bukitan, di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya berlian. Oh, tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go, tell it on the mountain, that Jesus Christ is born. Sampai masih apapun proses hidup yang Tuhan izinkan kita lewati, jadilah saksi memberitakan kebaikan Tuhan atas setiap hidup kita. Go tell it on the mountain, jemaat semua, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain, that Jesus Christ is born. Hai, silakan di gunung semuanya, di bukit dan di Kalvari, di mana juga. Amin. Lahirnya Al-Masih, di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Oh, tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Oh, tell it on the mountain, that Jesus Christ is born. That Jesus Christ is born. That Jesus Christ is born. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi, ketika kita diperhadapkan dengan suatu penyakit, apalagi virus COVID-19, yang paling kita takutkan apa? Takut mati. Sebagai manusia jujur, waktu saya diperhadapkan dengan situasi itu, saya cuma bisa bergumul, duduk, menyembah. Ada 4M yang wajib kita lakukan: menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, dan menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan itu penting sekali. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan begitu baik. Apapun tantangan hidup yang kita lewati di sepanjang tahun ini, tahun teknologi, di tahun 2020 ini semakin canggih, segala sesuatu kegiatan bisa dilakukan secara virtual di rumah. Tapi satu hal, kuasa Tuhan mampu menembus ruang dan waktu.
biarlah iman kita semakin bertumbuh. Boleh saya minta DJ? Kita sebagai anak bangsa, kita mengangkat doa kita untuk bangsa kita sesuai dengan judul acara ini, Tuhan pulihkan bangsa. Mari kita menjadi pendoa-pendoa syafaatnya bagi banyak dunia, bagi banyak jiwa, bagi banyak umat di dunia ini. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Amin. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Boleh nyanyi sama-sama lagu ini. Syukur untuk setiap rencanamu. Tuhan punya rancangan besar atas Indonesia dan rancanganmu dan mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, banyak gereja kita dalam satu tubuh menjadi duta kerajaanmu. Amin Jesus. Ku ucapkan berkat, ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi jemaat Tuhan yang di rumah, bagi bangsa ini semuanya, dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi, amin, dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan, biar kami semakin kecil Bapa, Kau yang semakin besar. Kami tahu hatimu Tuhan ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini kamu berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan, hanya namamu Yesus diagungkan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Satu lagu terakhir. Saya percaya di dunia ini tidak ada manusia yang tidak punya masalah. Tapi sesuai dengan nama saya, Joy Destiny Tiurma Tobing. Seberat apapun tantangan dan masalah kita, Tuhan mau kita jadi joyful.
Dan lagu ini gampang sekali. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Semua nyanyi sama-sama. Walau kadang lewati cobaan. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari buka hatimu, minta lawatan dan jamahan Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Setelah saya disembuhkan dari COVID-19, saya semakin yakin bahwa hidup adalah suatu keuntungan di dalam Kristus Yesus. Tapi kematian adalah awal perjumpaan dengan Kristus Yesus Tuhan. Jadi apapun masalahmu, sakit penyakitmu, berserahlah pada Tuhan. Hidup dan mati kita ada di tangan Tuhan. Hidup adalah bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Bapak Ibu yang di rumah tetap semangat. Selamat Natal, selamat tahun baru. Jesus loves us. Sekali lagi, waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi mari sama-sama. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Segala pujian hormat hanya bagi Tuhan. Selamat Natal, selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Luar biasa, puji Tuhan. Sungguh luar biasa kalau talenta kita mau dipakai untuk memuji Tuhan, dipakai untuk memuliakan Tuhan. Begitu luar biasa. Haleluya. Terima kasih banyak Kak Joy dan abangku yang main piano, yang main keyboard. Terima kasih sekali. Oke. Next, kita juga punya kesaksian pujian dari, aku panggilnya apa nih? Amang, Inang, atau biar muda Ito, atau kakak-kakakku aja lah ya, biar lebih muda gitu ya. Itu ada kakak-kakakku yang tadi aku tanya papaku sedikit, kan papaku suka musik Batak ya. Oh ini terkenal ini ya, kakak-kakakku ini trio R&B. Sudah lebih dari 20 tahun, betul ya kak ya? 20 tahun memuji Tuhan lewat berbagai talentanya. Di sini juga ada trio R&B tapi KW1 lah ya, KW Super ya, Roy and Berry. Dari kemarin merasa jadi guest star gitu, tapi mungkin bukan dinyanyi ya talentanya. Oke, kita sambut saja kakak-kakakku Itoko dari trio R&B. Shalom, Horas. Selamat hari Natal untuk kita semua, bangsa Batak di seluruh dunia. Karena ini yang banyak sih kan pas di seluruh dunia itu. Ya, dan ini Natal sangat istimewa. Sangat istimewa. Di tengah-tengah ada badai, ada semua. Kita bersukacita karena Yesus baik. Amen. Karena Immanuel, Tuhan Yesus, Rohnya ada sama kita. Amin. Ya itu tetap sukacita itu ya. Amin. Karena Yesus begitu baik untuk kita. Amin.
bunga Jepang museari pestai hadu tuburi tuhata Jesusi tuado ibanasian surgoi bebatu Sangapon ni rebana dame dame ma di joma lo li roha ni rebana ajoma sama-sama. Sangapon ni rebana dame dame ma di joma lo moriroha ni rebana hajoma the glory of the coming of the Lord. He is rambling on the field, that's where the great of red are gone. He has put his favorite lighting of his terrible sweet smile. His turn is mine. Sing on, everybody sing with me. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Sekali lagi semuanya. Glory. HKBP Hang Legi yang di rumah kita memuji Tuhan. Glory, haleluya. Jesus is coming. He is Savior. He is Emmanuel. Terima kasih Tuhan Yesus. Mau lihat Yesus. Praise the Lord. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah.
Yesus baik, amin. Teramat baik. Semangatnya luar biasa. Haleluya. Roh Yesus ada sama kita. Puji Tuhan. Saya juga menyaksikan sebentar kalau tadi saya penuh kekhawatiran, Tuhan saya bisa nyanyi enggak sih? Karena sudah hampir 2 minggu ini saya batuk terus. Batuknya ngetril, tapi puji Tuhan kayaknya belum ada masalah. Saya juga berharap nanti ada jadi kado spesial juga untuk tidak batuk lagi. Sangat berat batuk ini, apalagi batuk di saat sekarang. Ya, tapi yang seperti Joy bilang kita nggak usah takut ya, Dek. Semangat. Semangat. Pasti Jadi harus jangan semangat. sampai COVID ini menghantam psikis kita juga. Saya juga tidak mau. Sebenarnya kalau mau ditanya sekarang penciuman saya up and down. Bener. Penciuman saya sekarang up and down. Tadi saya bangun loh, kok saya nggak nyium apa-apa. Nanti ada lagi. Tapi saya pikir jangan sampai terintimidasi. jangan sampai terintimidasi dan kita yang penting 4M. 4M. Mencuci tangan, masker, menjaga jarak, menyembah Tuhan. Iya, itu yang paling penting. Jadi berapa bulan itu betul. tetap kita nggak bisa Iya. dihindari, harus bekerja Iya, seni, betul. harus terus seperti Joy ke sana Iya. kemari, tetap menjaga kesehatan kita sebagai seniman memuji Amin. Tuhan bernyanyi, tapi Tuhan sampai pasti hari ini, pelihara. Tetap dipelihara Tuhan Tuhan. Amin. Karena Yesus baik. Iya, luar biasa. Iya, masih kita memuji Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah lahir untuk kita. I heard about this baby boy who's come to earth to bring us joy, and I just want to sing this song to you. It goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, the major leave. With every breath, I'm singing hallelujah. Came to Bethlehem, expecting child, deserting to find a place for you were coming soon. There was no room for them to stay, and so in the manger filled with hay, God's only Son was born on. Kita angkat pujian ini sama-sama. Hallelujah, 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 The seven lights, seven nights, the seed is very, very nice. A homes of winter land, oh, too young. It was just said, yeah, just said, you'll find it in Emmanuel, Emmanuel, and sing hallelujah, 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 hallelujah. I know you came to rescue me. This baby boy was grown to be a man and one that died for me and you. My sin will drive the nails in you. With every breath
Haleluya. Lebih keras lagi untuk Tuhan. Nyanyikan sungguh-sungguh untuk Tuhan. Dia juru selamat kita. Sekali lagi. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Thank you Lord. Thank you Jesus. Haleluya, 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 Haleluya. Kemuliaan hanya untuk Tuhan Yesus. Kita masih memuji Tuhan. Permisi yang di rumah, kita masih memuji Tuhan. Kalau ini sebenarnya lagu, bukan lagu pujian, tetapi lebih ke poda ya. Lebih universal barangkali. Karena memang ya dari Mazmur ya. Holong marsiha holongan. Iya. Khusus untuk semua jemaat HKBP Hang Legiu yang ada di rumah, juga yang ada di sini. HKBP Naburjo. Yang luar biasa. Jemaat baik yang luar hati, biasa. betul. Yang saling marsiha holongan. Masih holongan, masih juang. Masih anjing. Karya Yamin Panjaitan. Marsoring roh akan namasa naung taida dilihat portiro Nunga godang partotangan lamdao hadameo Sama ulah orang kana dengar
Selamat Hari Natal. Merry Christmas untuk semua jemaat Hang Leki dimanapun Anda berada, juga yang ada di dalam gereja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih banyak kakak-kakakku, itoku yang sudah menyumbangkan suara emasnya. Puji Tuhan, sungguh memberkati untuk acara Natal kita pada hari ini. Demikian pula kita mengundang, kita mau akhiri ibadah kita, perayaan ya, sudah perayaan. Mengundang kembali kakak-kakakku, itoku dari trio R&B dan juga kakakku Joy beserta ketua mungkin untuk sama-sama maju ke depan, dan seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri acara hari ini, Natal kedua kita, dengan lagu We Wish You Merry Christmas. Untuk kakak-kakakku trio R&B dan Kak Joy, kami undang untuk datang ke depan, kita sama-sama bernyanyi. Wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Oh yeah. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a happy New Year. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal dan tahun baru, dan tahun baru, dan tahun baru. Terima kasih buat kebersamaan kami. Engkaulah yang dimuliakan, Engkaulah yang menerima kesaksian, pujian dan sembah kami sebagai satu dupa yang harum di hadapan-Mu. Kami bersuka cita, bersama kami ada anak-Mu, Joy Tobing, R&B. Tuhan, tuntun langkah juang mereka. Engkau memberikan berkat dan rezeki yang daripada-Mu. Dengan melantunkan lagu-lagu, di sana mereka mengais rezeki untuk mendukung kehidupan sehari-hari. Kalau Engkau mendengar doa kami ini Tuhan, tuntunlah mereka, jauhkan dari segala bahaya, kuasa kegelapan, pencobaan. Tambahkanlah Tuhan berkat-Mu. Itulah doa hamba-Mu bersama dengan kami jemaat yang ada di sini. Dan Engkau juga memberkati segenap jemaat dengan segala pekerjaannya. Izinkan apa yang mereka kerjakan boleh berbuah, dan izinkan mereka boleh memetik. Dan buka hati untuk bersyukur sehingga kami boleh bersama-sama memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kalau hari ini kami mengakhiri perayaan ini, tapi sembah kami ke hadapan-Mu, janganlah kiranya berakhir. Damai sejahtera yang daripada-Mu, janganlah kiranya berakhir. Pengampunan yang daripada-Mu atas segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih, dalam nama Yesus kami menyembah. Amin. Tepuk tangan buat RRB.